Oke, balik lagi di Student Corner Sopan Podcast. Sebelumnya, kenalin nama saya Intan. Dan nama saya Deta Lutfi. Kali ini kami menjadi host podcast pada hari ini. Nah, ternyata kita nggak berdua aja. Di sini kita juga kedatangan narasumber dari STI Madani Balikpapan. Mungkin bisa minta tolong perkenalannya, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Oke, saya mewakili dari STI Madani Balikpapan. Saya secara struktural sebagai wakil ketua 1 bidang akademik dan saya secara fungsional sebagai dosen tetap di Prodi S1 Akuntansi. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih sebelumnya. Kita mau nanya nih, Oke. STI Madani ini terletak di mana dan mungkin bisa diceritakan sedikit tentang STI Madani, kepanjangannya. Oke. Ya, kalau STI Madani itu terletak di daerah Gunung Pasir. Jadi orang banyak kenalnya itu ancar-ancarnya di depan perpustakaan kota ya. Depannya persis ya. Tetapi kalau ada yang lebih detail lagi itu kita kalau dari arah Gunung Sari ya, masuk kiri itu sebelum IF. Sebelum IF dan sebelum SMP 1 gitu. Tapi posisi senternya ada di depan perpustakaan kota. Lumayan jauh ya dari sini. Jauh. Betul. Nah, kalau kepanjangan STI Madani apa? STIE itu kan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan kalau Madani itu adalah nama yang diberikan oleh pendiri dari STI Madani, yaitu Yayasan Abdi Masyarakat Madani. Dan Madani itu sebatas yang saya tahu itu memberikan peradaban yang maksimal. Jadi diharapkan mahasiswa dan juga dosen juga tendik itu memperoleh kesejahteraan setelah dari STI Madani. Kalau boleh tahu, STI Madani ini didirikan pada tahun berapa ya Pak? STI Madani itu tadinya AAB ya, Akademi Akuntansi Balikpapan 2008. Kemudian sekitar tahun 2012 itu bertransformasi menjadi STIE. Nah, kalau AAB itu prodinya hanya satu, prodi D3 Akuntansi. Tadinya ada D1, tetapi setelah menjadi STIE di 2012-an itu ada 3 prodi. D3 Akuntansi tetap ada, terus S1 Akuntansi dan S1 Manajemen. Jadi udah 16 tahun gitu Betul, ya, dari betul. 2008. Itu. Jadi lebih kenalnya AAB dulu. Oh, ke 2012 berganti nama jadi STI Madani. Nah, tadi program-programnya ada apa aja sih, Pak? Program dari STI Madani ini khususnya untuk akademik ya. Ya. Untuk akademik itu kita sudah mencoba bertransformasi dengan ketentuan peraturan yang ada saat ini. Misalnya MBKM, Kampus Merdeka Belajar, itu kita sudah sinkronkan ke situ. Ya, kemudian Permen nomor 53 tahun 2023 yang kemarin baru disahkan oleh Menteri ya, Agustus 2023. Itu kita juga sudah sinkronkan ke situ. Artinya untuk yang D3 ya, D3 itu kita wajib untuk magang. Kita wajib untuk magang untuk D3 ya, di semester 5. Nah, magangnya itu kita haruskan sesuai dengan bidang ilmunya. Ya, jadi harus di corporate atau di institusi. Nah, institusinya itu yang di bagian finance ya. Finance itu membawai accounting, kasir, dan tax biasanya ya. Nah, itu anak-anak D3 kita wajibkan ke situ. Jadi bukan sekedar magang di sembarang kantor, yang penting magang, enggak. Kita sesuaikan dengan ketentuan dari Permen itu dan juga linear dengan MBKM ya. Jadi diharapkan anak-anak D3 itu dapat pelajaran real di tempat kerja seperti apa gitu ya. Itu untuk D3 benar. Nah, untuk S1 itu memang tidak ada kewajiban magang, tetapi karena memang ada MBKM kita coba sinkronkan. Artinya begini, magang di S1 itu beda waktunya Mbak. Kalau D3 magang itu memang di 1 semester itu memang untuk magang semester 5. Tetapi kalau di S1 itu bisa saja
magangnya tuh di semester 4 atau semester 5. Nah, di mana di semester 4 dan semester 5 kan ada mata kuliah nih. Nah, di sini adalah sinkron daripada MBKM. Artinya gimana misalnya nih adik-adik ini ya lagi ada pelajaran sekolah, tapi satu sisi harus ke magang di kantor. Berarti kan nggak bisa ikut pelajaran sekolah. Iya. Nah, nilainya bagaimana? Nah, nilainya adalah kita sinkronkan dari apa yang dilakukan di tempat kerja. Gitu. Itu namanya konversi SKS. Jadi disesuaikan gitu ya? Disesuaikan sehingga adik-adik ini tidak perlu setiap hari ke sekolah, tapi belajarnya di kantor. Jadi fokusnya di kantor aja. Fokus praktek Betul, ya. betul. Akhir gitu ya Pak. Seperti itu, cuma di S1 kan tidak ada magang memang atau kurikulumnya. Jadi bisa saja magang kalau kita lihat dari MBKM itu kan minimal semester 5. Semester 5 itu kan atau semester 6 itu masih ada full mata kuliah, Mbak. Kalau zaman dulu mungkin akan bingung, loh ini satu sisi harus kuliah, satu sisi harus magang. Nah, oleh kebijakan MBKM ini ya magangnya ya udah belajar di magang itu mata kuliahnya seperti apa. Misalnya seperti ini contohnya ya, bisnis analis misalnya ya, bisnis analis kalau kita melihat adalah itu lebih banyak ke mata kuliah manajemen keuangan dan pemasaran. Nah, sementara di semester reguler mata kuliah kan banyak itu, ada bahasa Inggris misalnya, ada etika bisnis misalnya ya. Nah, itu dari bisnis analis itu kita turunkan lagi kira-kira apa yang dilakukan oleh seorang bisnis analis. Misalnya dia melakukan komunikasi dengan calon klien. Komunikasi kan berarti tutur kata, bahasa Inggris masuk toh, etikanya juga masuk. Nah, itu loh maksudnya konversi. Itu jadi murni di tempat kerja itu sampai 1 semester. Jadi 1 semester itu kalau di pendidikan itu 4 bulan ya. Nah, itu murni situ. Nilainya nanti kita konversikan ke situ. Itu yang S1. Nah, untuk di STEM Madani kita coba mengakomodir apa yang sudah menjadi ketentuan dari pemerintah, kita maksimalkan. Itu dari sisi akademis, kemudian dari sisi dosen-dosen kami sebagian besar sudah mempunyai kepangkatan jabatan fungsional, sudah sertifikasi dosen, dan juga ada komposisi yang beragam antara pure dosen dengan yang mereka dari teman-teman praktisi. Nah, itu kemudian untuk menunjang itu semua ya, ini yang terbaru sih, akan kita launching ini sebenarnya, akan kita launching, insya Allah ya bisa terwujud adalah LSP, Mbak. Jadi di STEM Madani itu mungkin adik-adik pernah dengar LSP nggak? Atau BNSP? Belum ya. Iya. BNSP itu kan kepanjangan dari Badan Sertifikasi Nasional Profesi. Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP ya. Itu nanti unitnya adalah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, namanya saja sertifikasi dan ada profesi. Artinya apa? Kalau di STEM Madani itu keilmuannya kan manajemen dan akuntansi nih. Nah, di samping lulus dari STEM Madani, ijazah STEM Madani ya, S1 atau D3, kita wajibkan mahasiswa untuk lulus sertifikasi akuntansi dan manajemen SDM. Oh, jadi udah terjamin gitu ya, Pak? Iya, kita wajibkan. Jadi itu sudah include. Jadi kita pastikan mahasiswa yang masuk ya itu sudah dapat ijazah gelar. Kalau D3 itu alimadi akuntansi ya. Kemudian kalau S1 manajemen itu kan sarjana manajemen. Kalau S1 akuntansi itu sarjana akuntansi. Nah, nanti ketiga gelar ini ya, salah satu ya, mungkin satu orang sama ya, salah satu itu umumnya SAK ya, sarjana akuntansi, kita tambahkan dengan sertifikasi BNSP dan wajib lulus. Nah, sertifikasi BNSP itu kita pada tingkat teknisi akuntansi. Nah, diharapkan bahwa keilmuan secara teori kita udah maksimalkan, keilmuan secara praktik kita juga udah support. Karena apa? LSP itu kan seperti menyiapkan calon pekerja untuk siap bekerja di bidang yang sesuai dengan keilmuannya. Jadi itu yang kita bisa berikan jaminan agar mahasiswa STEM Madani lulusannya itu bisa terserap di dunia kerja secara maksimal. Kalau manajemen bagaimana? Kita di LSP-nya ada manajemen SDM. Jadi kalau di luar tuh biasa terkenal personalia ya, HRD gitu kan. Jadi nanti harus lulus. Jadi setelah dari Madani SM nanti tambah kalian BNSP sertifikasi di bidang manajemen sumber daya manusia.
Nah, kita masih ada pilihan lagi. Pak, kalau nggak ada LSP, nggak mau LSP gimana? Kita ada brevet, Mbak. Brevet pajak. Nah, brevet pajak di sini kita spesial, ya, kita spesial karena apa? Kita disupporting, mungkin satu-satunya di Balikpapan ya, satu-satunya di Balikpapan kita disupporting oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Ya, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Artinya itu ada wadah yang membawai keprofesionalan konsultan pajak, Mbak. Ya, jadi kita, setahu saya ini satu-satunya dari tim di Balikpapan, yaitu di tempat kami. Jadi ya, brevet A dan brevet B kita berkolaborasi dengan IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dan juga karena kita juga ada kerjasama dengan DJP dalam tax center, dalam hal ini tax center, itu kita juga disupport oleh DJP. Tetapi yang menjadi pembeda dari tempat lain ya, brevet kita adalah yaitu kita dari IKPI, artinya dari benar-benar dari profesional konsultan pajak, Mbak, yang mengajar di tempat itu. Jadi itu yang bisa kami maksimalkan ya. Jadi diharapkan teman-teman dari mahasiswa yang sudah lulus itu siap bekerja. Dan kedepannya juga kita akan preparing dengan TOEFL juga. Kedepannya kita masih dalam menjalin kerjasama. Jadi juga wajib juga ini, sifatnya wajib juga nih. Ya, jadi di Madani kita masuk, tapi benar-benar mahasiswanya itu kita benar-benar kita wajibkan untuk bisa maksimal gitu. Dan kita fasilitasi untuk itu ya. Itu dari sisi akademik, Mbak. Nah, kemudian kita ada kegiatan kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini masih dalam proses penggodekan internal kita. Kalau adik-adik pernah mendengar mungkin ya di media sosial atau di berita mungkin 3 bulan yang lalu mungkin ya, itu ada bingar-bingar, nggak wajib skripsi. Ya kan, nggak wajib skripsi ya. Ya, benar kan? Untuk yang pertama kali terdengar kan tidak mengerjakan skripsi, ternyata itu salah, tetap harus mengerjakan. Tapi untuk S1 ya, kalau D3 itu TA, tugas akhir, tapi S1 itu skripsi. Jadi bukan untuk menghilangkan skripsi, bukan. Tapi digantikan bentuk yang lain, gitu ya. Jadi di STEM Madani dan dalam penggodokan, tapi tetap kita memberikan option kepada mahasiswa mau pilih skripsi atau bentuk skripsi yang lain. Nah, di STEM Madani yang sedang kami godok adalah satu dari sisi kewirausahaan, karena kebetulan banyak sekali mahasiswa kami yang sebagai pelaku wirausaha. Dosen kami juga ada beberapa yang menjadi praktisi kewirausahaan. Nah, di situ nanti kita akan bersama-sama berkolaborasi dengan mahasiswa untuk membuat misalnya ada bisnis projectnya seperti apa, bisnis plan-nya seperti apa. Nah, bisnis plan itu kalau kita melihat produknya itu otentik atau menjadi pembedaan tempat yang lain, itu bisa kita replace sebagai pengganti skripsi, Mbak. Gitu ya. Jadi ya linear dengan setelah jadi Madani kan kita nggak bisa membatasi setelah lulus dari Madani harus jadi seorang karyawan, nggak bisa kan. Tapi ada juga passion, aku ingin jadi wirausaha, ya boleh ya kan. Jadi itu yang kita wadahi. Jadi boleh kita konversi itu sebagai pengganti skripsi, karena memang kan dari Permen 53 tahun 2023 sudah mewacanakan itu, Mbak. Nah, kita cuma saat ini masih dalam penggodokan ya. Itu dari sisi wirausaha. Kemudian mungkin bagi teman-teman yang hobi menulis ya, penelitian atau apa, ya memang skripsi itu penelitian ya. Cuma bentuknya bukan hanya skripsi. Kalau penelitian itu ada bentuk yang lain, artinya adalah penelitian kita publikasikan secara nasional, ataupun secara internasional. Jurnalnya benar. Nah, secara nasional memang ada grade tertentu, apalagi kalau internasional itu mungkin sudah pasti aman ya. Kalau internasional itu pengganti skripsi sudah ya. Tapi secara nasional mungkin setahu saya nanti mungkin bisa dikoreksi ya. Itu kan di jurnal akreditasi nasional itu ada sebutan Sinta paling rendah tuh 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya kalau bisa tembus Sinta 2 atau Sinta 1 itu bisa jadi pengganti skripsi. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang ketiga ini yang sedang kami godok ya. Itu Pak, saya enggak ada passion jadi wirausaha, saya enggak ada passion untuk menulis, katakan seperti itu kan. Ya sudah, saya passionnya sebagai officer, katakan seperti. Nah, tadi di depan saya sudah katakan kita sudah siapkan mahasiswa kami untuk siap teknisi akuntansi, MSDM atau brevet pajak. Nah, sebelum benar-benar keluar dari situ, kita komprehensifkan, Mbak, ujian komprehensif. Jadi ujian komprehensif itu seperti ini, ya.
mungkin adik ini praktisi pajak di kantor A, Anda praktisi accounting di kantor B, kemudian ada praktisi lain dari 3, itu yang menguji mahasiswa kita. Jadi benar-benar siap nih, besok mau kemana gitu. Benar. Jadi ujiannya tuh nggak bisa dihafalkan ya, ujiannya nggak bisa di copy paste, tapi ujian itu ya bahan dari semester 1 sampai semester katakanlah 6 ya, yang full materi, mereka harus siap karena yang mengujikan kan praktisi. Nah ini yang sedang kita godok, insya Allah dalam tahun ini kita bisa jalankan. Itu. Jadi biar dari kakak-kakaknya yang mau lulus nih udah nggak bingung ya, kayak Kita maksimalkan. passion aku di mana sih? Benar. Mau lanjut kemana gitu. Mau lanjut ke nama bisa. Jadi passion saya menjadi officer, kita udah siapkan. Passion saya ingin jadi dosen, Pak. Ya kita udah siapkan tadi kan. Kalian menulis juga ya kan. Pak, passion saya ingin menjadi seorang pelaku wirausaha. Ya kita udah siapkan, kita udah bentuk suatu wadah gitu kan untuk kita berbicara wirausaha seperti apa. Saya ada produk ini mahasiswa, gimana nih produknya supaya bisa diterima oleh pasar. Nah kita tim dosen bersama dengan mahasiswa itu berkolaborasi. Itu yang kita maksimalkan ya, diharapkan memang kedepannya alumni lulusan STEM Madani bisa terserap secara maksimal di Kota Balikpapan. Karena ini juga kita mempersiapkan karena ada momen IKN juga ya. Iya. Jadi IKN di mana teman-teman dari Jawa itu udah masif semua pada masuk. Ya kalau kita nggak mempersiapkan SDM dari Kota Balikpapan secara maksimal kan akhirnya ya sia-sia. Itu sih. Itu saja. Bagus banget ya programnya, tadi nggak cuma dapat materi dari perkuliahan, Betul. tapi langsung dapat prakteknya. Betul. Sertifikasinya juga. Sertifikasinya betul. Jadi udah terjamin. Jadi udah terjamin Wajib. banget nih lulusan STEM Madani ini ya. Udah Iya. tahu tujuannya mau kemana. Betul, wajib. Dan di Madani itu pembedanya itu tidak bisa asal kuliah. Ya, jadi kalau kuliah ya wajib hadir. Berserius gitu ya. Serius. Ada jamnya, jamnya untuk sementara kita belum modifikasi jam waktu perkuliahan di kelas ya. Tetapi secara aturan Permendikti itu kan satu pertemuan tidak harus 2,5 jam. Nah, untuk di Madani memang kita masih 2,5 jam full untuk yang kelas pagi ya. Tetapi kedepannya kita akan kombinasikan. Tetapi gini, kalau di Madani waktunya kuliah, mahasiswa ya harus kuliah. Kalau 3 kali tidak ada keterangan dari kakak kelas atau ketua kelas lah katakanlah, ya kita nggak bisa ikut ujian. Gitu. Jadi Ya. benar-benar harus serius. Harus serius. Kemudian pada saat ujian ketahuan mencontek, itu umpamanya kalau di perguruan tinggi kan ada mungkin sama ya dengan SMK ya, tengah semester sama akhir semester ya. Tengah semester ketahuan mencontek, akhir semester sudah selesai udah nggak lulus dalam semester itu. Jadi pengulangan semester gitu. Ngulang semester lagi. Iya. Nah, cuma bentuknya karena sekarang kita mengikuti era digital ya, jadi tidak harus paper base ya, tidak harus. Tapi kita soal-soal ujiannya juga kita coba linearkan dengan apa yang ada di dunia nyata juga. Jadi bukan hanya berdasarkan definisi itu enggak, tapi ya analisis di lapangan seperti apa itu adalah bagian dari materi. Benar, sehingga mengurangi kesempatan untuk berbuat curang kan. Beda kalau soalnya tuh sebutkan definisi sistem informasi akuntansi. Itu kan di buku kan bisa. Apalagi anak sekarang ya ada saja caranya ya kan. Jadi itu kan bisa langsung tulis. Tapi kalau kita kasih kasus, tolong deh dibuat rancangan sistem untuk misalnya ini kita lagi PMB ya. Tolong dibuatkan rancangan sistem PMB untuk STEM Madani. Ya, itu kan nggak bisa dicontoh. Pikiran-pikiran sendiri. Benar, itu. Jadi lebih fleksibel jawabannya, nggak cuma satu. Benar, dan mengurangi juga kecurangan dan juga melatih gaya pikir dari teman-teman. Kan tadi udah dijelasin tentang jurusan. Di STEM Madani ini ada nggak ekstra kurikuler? Selain kita belajar gitu, ada nggak kayak kegiatan lain? Ya, kegiatan yang sudah menjadi trademark Madani itu ada paduan suara. Itu udah pasti ada setiap tahun, dari zaman dulu udah ada. Ya, kita regenerasi terus ya paduan suara. Kemudian ada yang terbaru nih yang tadi saya katakan untuk menunjang MBKM kita ada wadah kewirausahaan. Nah, ini akan kita bentuk juga itu. Kemudian kalau organisasi itu mahasiswa ada
kayak BM, terus organisasi prodi ada, dan juga untuk studi Islam juga ada kita. Studi Islam ada. Betul. Jadi Banyak banget ya. Jadi nggak cuma di akademik tapi organisasi juga. betul. Banget. Kita juga ya alhamdulillah masih tahun kemarin ya kita udah 7 tahun dipercaya oleh Bank Indonesia cabang Balikpapan, di mana mahasiswa kami itu dalam 1 tahun itu diminta untuk menjadi tenaga surveyor untuk kebutuhan pokok di kota Balikpapan, harga dan pasokan. Jadi di seluruh pasar di Balikpapan. Bawang putih, terus apa yang lagi viral, beras, telur, daging, bahkan sampai RPH. Ada yang tahu nggak RPH di mana? RPH Kota Balikpapan di mana, ayo? Ada di Karyango, RPH Kota Balikpapan. Jadi daging-daging itu semua berawal dipotong secara saknya di RPH. Nah, kalau BI tidak mengajak mahasiswa kami dan dosen, kita juga nggak tahu nih RPH Balikpapan ada di mana ya. Nah ini kan, jadi teman-teman mahasiswa ini sudah diajarkan untuk berinteraksi dengan orang lain di pasar, diajarkan untuk mengkolek data dan sedikit menganalisis ya. Itu jadi kita tambahan ya di luar maksudnya di luar aktivitas resmi ya, pokok dari STI Madani adalah memberikan itu. Kemudian kita saat ini masih berlanjut, itu adalah setiap tahunnya masih dipercaya oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak, untuk mensupport pelaporan pajak. Kan setiap tahun ada pelaporan ya, itu PPH 21 pribadi itu bulan Maret, PPH 21 badan itu bulan April. Nah itu kita dipercaya oleh DJP untuk teman-teman mahasiswa mensupporting, ada relawan tax center. Tetapi kalau di JP memang untuk semua PTS ada ya. Tetapi kalau Bank Indonesia itu memang kita sudah 7 tahun kita dipercaya oleh Bank Indonesia. Berarti agak STI Madani. Udah bekerja sama dengan pusat gitu ya. Bank Indonesianya dari regional Balikpapan, tetapi ini kebijakan dari pusat kan, karena kalau saya tidak salah dengar kan kebijakan ekonomi Indonesia kan kestabilan inflasi ya, dimana harga kebutuhan pokok itu kan pengaruhnya sama inflasi ya. Inflasi itu secara nasional bisa, secara daerah regional juga bisa kan. Nah ini yang STI Madani terlibat oleh BI Balikpapan itu secara kota Balikpapan itu. Jadi banyak banget ya tadi programnya, ada yang magang, lalu dapat sertifikasi juga. Betul. Nah tadi terus ada bekerja sama Bank Indonesia di Balikpapan. Terus ada lagi nggak sih keunggulan lain dari STI Madani ini yang berbeda nih dari kampus-kampus lain selain program-program yang udah dijelaskan tadi? Yang berbeda lagi itu dari komposisi dosennya sih memang ya. Jadi dari komposisi dosennya kita memang dosen kita sedang pembenahan secara maksimal SDM dosen ya, jadi kita memang diwajibkan untuk setiap dosen memiliki kepangkatan ya, kemudian kita diwajibkan untuk memiliki sertifikasi dosen itu karena memang linear dengan ketentuan dari pemerintah juga, akreditasi, dan juga ada beberapa dosen kita memang praktisi ya, kemudian baik itu dari manajemen ada, dari akuntansi juga ada, wirausaha juga ada, dan beberapa dosen kami ya kebanyakan sudah sering menulis di jurnal-jurnal publikasi tuh. Jadi terutama termasuk saya sendiri, saya sebenarnya kan baru bergabung juga dari STI Madani, tapi sebelumnya saya lama sebagai accounting di sebuah perusahaan cukup lama, sekitar 16 tahun. Ketika saya bergabung ke STI Madani, otomatis kan apa yang didapatkan di lapangan itu kan pasti saya share ke mahasiswa. Iya benar kan? Kenapa kamu harus paham jurnal umum transaksi seperti apa? Dan itu saya lebih banyaknya ibaratnya pengalaman saya dulu di kantoran seperti apa kan? Nah itu sebenarnya pembeda. Dan dosen kami juga dikontrol kinerjanya. Jadi tidak ada dosen yang tidak mengajar. Kalau ada dosen yang tidak mengajar dalam sudah 2 kali, 3 kali pertemuan tidak ada kelas, kewajiban saya untuk memberikan informasi ke dosen yang bersangkutan. Karena ini menjadi pembeda. Jadi setiap dosen kita wajibkan untuk ada kinerja evaluasi, Mbak. Jadi dosen bukan hanya mengajar, Mbak. Setiap dosen di STI Madani wajib untuk menyiapkan RPS. Itu udah 10 tahun lalu sudah wajib RPS. Tetapi base
tahun kemarin RPS itu diminta di pelaporan feeder. Pelaporan feeder tuh kayak kalau di sekolah tuh dapodik ya. Nggak, mungkin ya, itu sama kalau di perguruan tinggi itu namanya feeder ya, feeder PDPT. Jadi RPS itu setiap dosen Mbak, setiap mata kuliah itu wajib membuat RPS, di mana RPS itu nanti akan kita laporkan di feeder. Karena dulu kita ST Madani sudah menjadi kebiasaan membuat RPS, jadi enggak kaget dengan aturan yang baru. Nah, tapi ada juga dosen yang nggak ada RPS-nya, itu menjadi pantauan dari saya kebetulan akademik. Saya akan memantau. Jadi dosen, kenapa kok nggak melakukan perkuliahan? Alasannya kenapa? Kendalanya ada di mana? Itu selalu saya pantau karena setiap 1 minggu saya rekap semua nih jadwal jurnal dosen itu seperti apa. Itu yang jadi menjaga bahwa perkuliahan di ST Madani itu tetap berjalan. Itu mungkin menjadi pembeda unik lagi. Agak saklek lah kalau soal disiplin, mahasiswa juga disiplin, dosennya juga kita disiplinkan, termasuk saya juga gitu. Ini salah satu yang bisa dicontoh sama perguruan lain ya. Siap. Bukan cuma mahasiswanya nih yang dididik nih istilahnya, tapi dosennya juga disiplin. Dibina juga. Nah, tadi udah banyak banget nih informasi yang ternyata saya baru tahu, kayak baru ternyata begini ya. Ternyata. Siap. Terus kalau untuk persyaratan masuk ST Madani dan jalur-jalurnya itu apa? Oh ya, kalau persyaratan sih pada umumnya sama ya. Kalau kita lihat memantau dari beberapa PTS juga kurang lebihnya secara normatif itu sama. Ya, dari jalur akademik juga bisa. Kemudian kemarin kalau kita mengadakan lomba-lomba itu yang juara juga kita berikan persyaratan khusus juga, mudah-mudahan ya. Jadi secara administrasi saya pikir tetap sama. Tetapi memang ini bukan khusus dari Madani ya, karena kita, mungkin adik-adik juga udah mengenal KIP kan. Nah, KIP ini kita juga ada. Nah, dari KIP ini kita sejak tahun 2018 KIP itu dulu yang pertama kali di launching oleh pemerintah tuh sebutannya bidik misi ya. Iya, bidik misi. Nah, yang paling unik ini SMA Madani punya ikatan historis ini dengan SMA 7. KIP pertama 2018 sebutannya bidik misi itu ada salah satu siswa SMA 7 yang KIP. Cuma sayangnya saya lupa namanya. Tapi benar SMA 7 dan dia alhamdulillah dari awal sampai lulus dia ngambil D3 akuntansi KIP pertama. Kemudian tahun kedua 2019 itu ada adik kelasnya juga dari SMA 7 KIP. Kalau nggak salah ini saya ingat namanya Ade Risma kalau nggak salah. Kakak kelas kalian mungkin ya. Nah, itu dua. Jadi ST Madani dengan SMA 7 ya punya historis karena KIP pertama kali SMA 7 masuk di kita ya. Itu. Oh, ternyata banyak jalurnya ya. Banyak jalurnya. Beasiswa secara nasional tuh KIP ada, kemudian ada beasiswa internal ST Madani juga ada. Misalnya seperti ini, kita punya Duta Madani. Nah, memang kalau beasiswa dari internal Madani tidak sevulgar dari pemerintah ya. Kalau KIP kan di perguruan tinggi KIP itu kan gratis UKT, dikasih uang biaya hidup lah, benar ya. Nah, tapi kalau dari Madani kan disesuaikan dengan kemampuan ST Madani juga. Tetapi ada beasiswa seperti itu. Nah, contohnya Duta Madani, tapi beasiswa itu untuk 1 semester free UKT. Nanti replace yang lain. Ada juga kita kerjasama juga dengan Bank Kaltim Syariah, kalau nggak salah, atau ada juga beasiswa Pemprov ya juga ada. Jadi beasiswa itu biasa kita modifikasi dari internal Madani juga bisa. Ya, jadi mungkin dari teman-teman ada yang pengen tahu nih Pak, biaya masuk ke ST Madani itu berapa sih? Biaya masuk ya itu saya sebenarnya juga nggak hafal Mbak. Nggak hafal karena ini yang menyiapkan tim dari PMB sih. Tapi seingat saya itu untuk D3 ya mungkin ya. Tapi nanti silakan ya ada di brosur, saya mohon izin lupa juga. Sekitar 6 sampai 8 ya, 8 juta untuk kelas pagi dan kelas malam D3. Sekitar itu untuk 1 semester ya. Tapi kalau nggak salah ini untuk dalam satu sampai dengan lulus tuh estimasi sekitar 50 jutaan. Sampai dengan lulus S1 ya, dari semester 1 sampai semester 8 itu estimasi 50 juta. Kalau yang ini saya agak ingat karena baru kemarin saya baca. Tapi D3 mungkin di bawahnya itu.
Oke. Banyak banget nih informasi yang Kita dapat tentang Siti Madani. Siap. Iya. Yang terakhir boleh minta pesan dan kesannya nggak? Pesan dan kesan Seven podcast ini. di sini. Ya. Oh. Ya, saya sebelumnya nggak menyangka kalau SMA sekarang punya podcast seperti ini, Pak. Tadinya tadi patut dipanggil adik-adik ini kan, Iya. tadinya di sebuah ruangan biasa saja gitu loh. Oh, paling di ruang kelas atau apa ya, dikasih video HP gitu kan. Saya nggak kepikiran kalau ada studionya juga ya SMA sekarang ya. Karena saya kan SMA tahun 90, Pak. Beda generasi kan. Makanya saya kaget loh. Ini kok sudah ada studio khusus ya. Tetapi saya mengapresiasi ya, artinya bahwa tadi Pak Tu mau tag di sini juga ini kayak punya podcast terkenal ya. Mungkin saya tidak bisa sebut merek ya. Kita semua udah tahu ya. Dan tidak nyangka ini saya mengapresiasi, artinya bahwa ini diikuti dengan kemajuan zaman sekarang. Dan ini harus diingat, kemarin ada satu pertanyaan menarik ketika kami buka open table ya. Pak, untuk pekerjaan yang paling memungkinkan apa dari jurusan apa? Ya, saya jujur, kalau saya bilang keilmuan saya akuntansi, ya akan mempromosikan akuntansi dong, benar ya? Iya benar. Oh, iya. Tapi saya tetap berbicara pada keadaan saat ini, ya keadaan saat ini bahwa untuk menjadi seseorang yang sukses tidak berasal dari satu pintu saja. Iya kan? Iya. Artinya bahwa kita lihat adalah beberapa toko, dari YouTuber, dari podcast pun kan bisa mendatangkan penghasilan. Ya, ini yang menjadi saya mengapresiasi kenapa akhirnya bisa diterapkan di SMA ya, SMA itu. Jadi tadi sebenarnya lihat dengan Madani mempersiapkan sebenarnya mahasiswa itu pinginnya bisa mau jadi apa, kita coba maksimalkan. Ya, kan tidak bisa dipaksa adik-adik Indonesia harus masuk STEM Madani. Tidak juga kan? Pak, saya ingin jadi YouTuber, Pak, ingin jadi yang mengelola podcast. Anda sudah punya pengalaman di sini. Benar kan? Cara ngomong, cara memberikan pertanyaan. Jadi saya mengapresiasi, Mbak. Nggak nyangka saya, Mbak, ada podcast. Saya baru pertama kali juga diundang podcast. Dan ya cukup dingin AC-nya, tapi peralatannya bagus, ada ininya. Bisa oke, Mbak. Semoga bermanfaat besok. Terima kasih ya, Oke. Kak. Ya, mungkin itu aja dari kami. Siap. Makasih banget Sama-sama. sharing-sharingnya Pak. Makasih Sama-sama. telah menyempatkan waktu untuk Siap. datang ke Seven Podcast ini. Seven Podcast, ya. Jadi buat teman-teman atau kakak-kakak yang tertarik sama manajemen, akuntansi, keuangan dan lain-lain tuh bisa banget daftar di Siti Madani ini. Mungkin segitu aja dari kita berdua. Saya Nurul Nafsari. Dan saya Dita Lutfi. Kami undur diri. Sekian dan terima kasih. Ya, oke.